Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada pagi hari ini berjumpa dalam program Word from Heaven. Dan di pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema: jangan takut, Tuhan menyertai. Jangan takut, Tuhan menyertai. Kalau kita melihat situasi kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, saudara, apalagi pandemi virus corona belum berhenti, belum selesai, saudara, sehingga mempengaruhi seluruh sektor dalam kehidupan manusia, entah itu sektor kesehatan, ekonomi, bahkan rumah tangga, bisnis, usaha, dan sebagainya, saudaraku, membuat banyak orang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan dalam kehidupannya, saudara. Namun perlu kita ketahui bahwa Allah memberikan kita itu bukan roh ketakutan. Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah roh yang dari Tuhan, saudara. Untuk itu sudah selayaknya orang yang percaya kepada Tuhan tidak hidup di dalam ketakutan, tidak hidup dalam kekhawatiran. Kita harus menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang real, Dia nyata, Dia selalu ada, hidup, dan menyertai setiap kita umatnya. Karena Alkitab katakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b, saudara, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Kalau firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau, artinya Tuhan selalu menyertai kita. Apa yang perlu kita takutkan, saudara? Memang, saudaraku, Tuhan gak menjamin kalau kita ikut Tuhan lalu kita terbebas dari semua masalah, kita tidak ada masalah lagi. Tuhan tidak mengatakan begitu, saudara. Justru Tuhan katakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Kalau kamu ikut aku, kamu itu seperti domba yang kuutus di tengah serigala. Bayangkan, saudara, kalau ada seekor domba hidup di tengah serigala, kira-kira nyaman enggak? Kira-kira enak enggak? Tidak nyaman, tidak enak. Tapi ingat, Tuhan tetap menyertai kita sekalipun kita domba di tengah serigala. Kalau Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu takut. Karena apa? Pada akhirnya kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab katakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkan dari semuanya itu. Ya, untuk itu jangan takut, saudara, menghadapi masalah, situasi sulit yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara katakan kepada saya, sambil menatap saya katakan, enak saja Pak Pendeta, masa Pak Pendeta nggak takut? Aku lagi ketakutan. Pak Pendeta ngomong jangan takut. Saat ini Pak Pendeta tidak tahu kondisiku, penyakitku sudah kritis, sudah parah. Dokter sudah vonis aku bahwa umurku tinggal 1 bulan. Ya, saya tahu, saudara. Tetapi ingat bahwa kita ini punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang real, yang nyata, yang hidup dalam kehidupan kita, yang selalu ada menyertai kita. Bahkan Alkitab katakan sehelai rambut kita jatuh pun tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Untuk itu, saudara, jangan takut menghadapi masalah, situasi, kondisi apapun. Alkitab katakan di dalam Mazmur 37 ayat 23-24, saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekalipun kita jatuh, mungkin saat ini saudara sedang terpuruk, terlilit utang, saudara sedang mengalami sakit penyakit yang rasanya sudah tidak ada jalan keluar. Ingat, saudara, kalau Tuhan izinkan, saudara harus menyadari bahwa Tuhan tetap ada, selalu bersama saudara. Jangan takut, Tuhan menyertai saudara. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah orang benar itu ditinggalkannya.
anak cucunya meminta-minta roti. Artinya Tuhan itu selalu menyertai kita, saudara. Untuk itu jangan takut, Tuhan menyertai. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dan berkati Tuhan, bila Bapak Ibu Saudara semua rindu dilayani lebih lanjut, rindu didoakan, Bapak Ibu bisa menulis pokok doa saudara di nomor yang ada di bawah ini. Nanti tim dari GKRI Diaspora City Center akan dengan senang hati melayani Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat pagi ini ya Tuhan. Bila firman-Mu boleh tertanam dalam loh hati kami, bertumbuh, berakar dan berbuah, dan nama-Mu terus dipermuliakan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Dan berkati kami semua sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus. Bila kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, kami ada dalam berkat Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan dalam nama-Mu, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan, yang sanggup menjawab, mengabulkan doa kami melampaui apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Haleluya. Amin.